Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini untuk para pemateri sekalian dan juga mungkin untuk divisi pendidikan ke depannya, aku akan menjelaskan bagaimana modul ajar ini dan cara mengisinya. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke modul ajar yang sudah dibuat, yaitu modul ajar yang divisi art. Nah, di sini untuk ini pemateri tidak perlu ngubah-ngubah lagi ya. Modul ajar, mentoring, ini deskripsi modulnya juga nggak perlu. Nah, nanti alokasi waktu ini harus diisi. Alokasi waktu ini gimana cara mengisinya? Nah, ini. Jadi modul ajar ini kita harus mempunyai yang namanya tujuan daripada per pertemuan itu berapa waktu dari si pemateriannya gitu. Kalau misalkan satu kali pematerian itu sekitar 200 menit, berarti kita bisa tulis sekitar 2 SKS. Nah, 2 SKS lagi 4 SKS gitu. Karena satu SKS itu di perkuliahan adalah sekitar 50 menit gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan di sini kita lihat kosong ya, kosong lagi. Di bawahnya tuh di sini kan ada petunjuknya gitu kan. Tulis jumlah SKS gitu. Kita tulis di bawahnya. Oke, terus di sini adalah 4 SKS misalnya. 4 SKS. Terus kita dalam kurung 4 SKS itu berapa? 200 menit pertemuan satu. Udah kayak gini aja. Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Hanya tinggal tulis estimasinya gitu. Jadi nggak perlu tepat, harus segini, tapi at least ini adalah estimasi setiap pertemuan itu akan bebannya seperti ini gitu. Bebannya akan seperti ini semuanya akan seperti ini gitu. Bebannya akan sama gitu. Nah, beban alokasi waktu itu seperti ini. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini beberapa departemen itu udah yang diisi dan seharusnya semuanya harus sudah diisi bukan oleh pemateri tapi oleh divisi pendidikan. Nah, ini adalah bagian pembelajarannya di mana ini adalah bisa dibilang adalah acuan dari pendidikan ingin mencapai apa di setiap pertemuannya dan ingin mencapai apa di departemen ini gitu ketika mentoring. Oleh karena itu kenapa pendidikan yang membuat tujuan pembelajaran ini dan ditulis seperti ini. Jadi ini pemateri yang tidak perlu mengotak-atik lagi ya, kecuali pemateri menginginkan em, visi yang mungkin berbeda dari kami. Itu tidak masalah karena modul ajar ini adalah milik pemateri, sehingga ketika pemateri rasa kurang tepat dari divisi pendidikan dan pemateri lebih paham, maka silahkan. Asalkan tidak melenceng jauh dari tujuan divisi pendidikan itu sendiri. Dan KKTP di sini itu adalah turunan daripada masing-masing poin di tujuan pembelajaran. Makanya di sini dia per poinnya itu 1.1, 1.2, 1.1 karena ya memang turunan daripada si masing-masing tujuan ini dari C1 sampai dengan C3 gitu kalau di Departemen Art. Nah, di sini kita lewat karena kita udah beres lah untuk pembahasan masalah tujuan dan juga KKTP. Nah, itu adalah yang isi memang bukan pemateri sehingga memang itu fokus di divisi pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui tujuannya apa dan turunannya apa gitu dari tujuan tersebut, apa yang harus dicapai gitu. Kita harus mengetahui kegiatan apa yang harus kita tulis gitu di sini. Di sini udah ada pemisalan. Nah, ini kita melihat di sini ada pertemuan. Nah, di sini sudah ada deskripsinya yaitu yang pertama, tulislah sampai pertemuan 4 seperti contoh pertemuan satu ini. Jadi, ini adalah contoh ya, teman-teman. Nah, di sini ada tujuannya. Jadi di sini tuh pertemuannya dan ini tujuannya. Ya, ini KKTP-nya ya, teman-teman. KKTP-nya ini adalah yaitu yang akan dicapainya ketika pertemuan ini berjalan, apa sih yang akan dicapai dari pertemuan ini gitu. Ini kan sebenarnya yang jadi poin utamanya gitu.
apa sih yang mau dicapai gitu. Kenapa ada KKTP tadi, yaitu untuk menjadi tujuan gitu. Apa yang akan tercapai ketika kita menjalankan satu pertemuan gitu. Per pertemuan tuh apa sih yang akan dicapai gitu. Ini adalah contohnya seperti ini. Gitu. Dalam kurung ini diambil dari KKTP di atas ya, gitu kan. Jadi di KKTP yang ini gitu. Oke, misalkan pertemuan satu ini untuk divisi kamera. Kita anggaplah dia akan memenuhi C1 sampai dengan C1.4. Berarti dia akan memenuhi yang mana nih kalau misalkan ini versi art, berarti akan memenuhi menerapkan psikologi warna, akan memenuhi merancang sketsa, akan memenuhi mematuhi batasan kerja. Nah, berarti oke, ketika pertemuan satu ini jalan, maka dia akan memenuhi CCCT tersebut gitu. Jadi KKTP-KKTP yang ada yang ditulis di sini itu adalah sudah memenuhi berarti pertemuan satu tuh. Tapi gimana cara kita memenuhinya? Kita tulis di bawahnya rangkaian kegiatan kita. Yang pertama adalah pengenalan alat dan teknologi. Itu untuk kamera. Kita bisa alokasikan waktunya. Tadi kan kita mengalokasikan waktu sekitar 200 menit. Kita bisa tuh mengkalkulasikan setiap penjelasan, setiap topik gitu, atau setiap runtutan materi yang disampaikan itu berapa menit. Misalkan materi pertama, kalau di kamera itu adalah alat dan teknologi. Mengenalkan bagaimana alat dan teknologi yang dipakai di dalam divisi atau departemen kamera. Nah, itu di penjelasannya berapa menit nih perkiraan? Oke, sekitar 50 menit. Oke, masukin. Habis itu kita bakal ngomongin dasar-dasar fotografi setelah itu. Masukin dasar fotografi. 40 menit tuh. Habis itu komposisi dan teknik fotografi. Masukin 50 menit. Dan ini sampai dengan tanya jawab. Itu dipikirkan juga gitu berapa menit kira-kira. Nah, itu semuanya itu dikalkulasikan karena ini 50, 40, 50, 50, 20 menit ini waktu-waktu yang tertulis di sini itu adalah berdasarkan alokasi waktu yang sudah pemateri tulis di sini gitu. Jadi bisa dibilang hasil pembagian lah dari 200 menit ini tuh dibagi lagi gitu. Walaupun ini sebenarnya pembagiannya kalau untuk kamera ini untuk 220 menit ya. Makanya dia lumayan besar gitu bobotnya di sini. Kayak gitu. Lalu di sini em, untuk contoh aja ya, gitu kan. Nah, tapi di bawahnya sudah disediakan, yaitu kolom pengisian yang nantinya formatnya itu akan sama persis dengan yang ini gitu, yang contoh ini gitu. Jadi kita tinggal tulis saja nanti kayak tadi. Oke, saya rasa dia akan memenuhi C1.1, habis itu dia akan memenuhi C1.2, dia akan memenuhi, oh mungkin loncat nih kita. Berarti C1.5 misalnya. Gitu misalnya. Oke, dia akan memenuhi seperti ini. Oke, udah masuk gitu kan. Pertemuannya tinggal kita masukin. Kita lihat di atas. Oh, ternyata di bawahnya pertemuannya langsung seperti ini. Oke, langsung aja berarti. Pertemuan satu. Oke, misalkan pengenalan, pengenalan tugas dari dari Departemen Art. Nah, kayak gini. Dan itu berapa alokasi waktunya yang diberikan hanya untuk pengenalan ini. Nah, itu hasil kalkulasi tadi. Yaitu misalkan sekitar 20 menit saja misalnya. Oke. Dan bla 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 seperti ini gitu kira-kira. Yang dimaksud itu seperti ini pengisiannya. Jadi mudahnya kayak gini ya untuk isi kegiatan tuh. Ini adalah poin di mana nanti setiap pertemuan itu harus ditulis gitu. Per pertemuan itu apa aja. Walaupun mungkin gak ditulis di saat sebelum pematerian, tapi ketika kita sudah menjadikan ini sebagai acuan, ini akan menjadi lebih bagus lagi dan akan menjadi pegangan gitu untuk pemateri sehingga pemateri sendiri jadinya punya punya acuan sendiri gitu karena oh udah tahu dia akan mengajar apa dan berapa menit tujuannya akan berapa menit sampai mana gitu itu ditentukan di sini gitu kan. Ketika kita sudah tahu seperti ini cara kegiatan kita harus mengetahui bagaimana asesmen cepat gitu. Apa itu asesmen cepat? Nah, jadi di sini asesmen cepat itu adalah gunanya adalah sebagai indikator penilaian apakah menurut pemateri sudah memenuhi atau belum.
Nah, di sini udah ada contoh ya. Jadi sebutlah ini adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini itu berisi indikator dan kompetensi dan juga tingkatan nilai nanti gitu kan. Ini tuh pakai metode skala Likert yaitu penilaian 1 sampai 5. Di mana di sini rules-nya adalah kalau satu itu sangat buruk, kalau dua itu buruk, kalau tiga itu cukup, kalau empat itu baik, kalau lima itu sangat baik. Nah, dengan rules ini kita nantinya bisa menilai mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa di departemen kita, yaitu seberapa kompatibel dengan indikator yang sudah kita masukkan di sini. Nah, gimana sih cara ngisinya gitu kan? Sesuai dengan contoh gini ya. Ini contoh dari kamera gitu. Nah, misalnya di sini kita lihat yang kosong ya, ini buat pemateri nanti nih. Departemen Art gitu. Apa sih Departemen Art tuh kompetensi yang mau dipenuhinya? Misalkan dapat memahami bagaimana penyusunan breakdown art. Satu misalnya kayak gitu. Ini bahasanya juga bebas banget ya teman-teman pemateri. Lalu tadi sini langsung kita tulis indikator apa yang nantinya bakal jadi faktor penilaian kita atas kompetensi yang jadi patokan. Misalkan dia bisa memahami ini. Apa indikator memahaminya? Kenapa bisa disebut memahami gitu kan? Oke. Misalnya kita contoh nih yang di atas. Setelah dapat menjelaskan konsep, nanti di sini kita coba nih tulis peserta dapat menjelaskan bagaimana penulisan breakdown. Misalkan seperti itu. Berarti artinya kita melihat bagaimana mahasiswa itu menjelaskan gitu. Dari situ kita lihat kan indikator-indikatornya di situ. Oke, mahasiswa ini keren, mahasiswa ini bagus gitu. Indikatornya apa? Karena dia dapat menjelaskan gitu. Menjelaskan apa nih? Menjelaskan breakdown. Oke, dia memenuhi kompetensi apa berarti? Memenuhi kompetensi dapat memahami breakdown gitu misalnya. Oke, kira-kira pemahamannya menurut kita itu cukup buruk atau justru dia sangat bagus gitu. Nah, kita nilai di sini. Nilainya gimana? Tinggal kita checklist aja, misalkan kita checklist kayak kayak gini nih checklistnya. Misalnya kita pakai apa ya checklistnya di sini? Pakai misalnya kita coret kayak gini lah. Misalkan kita coret seperti ini. Gitu misalkan S kita tulis setuju gitu misalkan. Nah, misalkan di sini gak boleh diisi ya. Ini cuma bisa opsi. Ini opsi bukan overlapping. Jadi kita nggak boleh milih dua kali. Jadi milih satu kali aja. Misalkan S. Nah, tapi kalau misalkan kita menilai setiap mahasiswa, artinya kan setiap mahasiswa punya bobot nilai yang berbeda. Nah, oleh karena itu nanti akan disediakan oleh oleh pendidikan, yaitu skala Likert untuk masing-masing departemen gitu dan masing-masing mahasiswanya. Jadi tinggal diisi doang tuh nilainya berapa, nilainya berapa. Nah, tapi apa dasar penilaian skala Likertnya itu dari yaitu kompetensi dan indikator penilaian yang udah diisi sama pemateri. Nah, kayak gitu kira-kira tuh untuk asesmen. Nah, tapi di sini kita gak cukup cuman menilai saja ketika mereka paham gitu. Nanti kalau misalkan mereka dianggapnya nggak paham atau dianggapnya tidak memenuhi kriteria kita untuk oke bagus gitu, bagaimana gitu? Artinya kan mungkin mungkin dia satu cuman dua nilainya, satu dua satu dua satu dua gitu misalnya. Berarti nilai dia jelek lah istilah katanya. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, maka di sini kita bisa menyarankan kepada pendidikan atau kepada divisi kami, yaitu dengan memberikan yang namanya suatu tindak lanjut asesmen cepat. Nah, tindak lanjut asesmen cepat ini adalah suatu hal yang nantinya kita lakukan gitu. Ketika memang mahasiswa ini tidak layak gitu, dianggap memenuhi indikator-indikator yang ada gitu di dalam asesmen cepat yang di tabel-tabel tadi. Anggaplah dia adalah orang gagal gitu. Nah, di sini kita bisa menyarankan apapun. Contohnya, untuk Procrastinator, ketika tidak memenuhi 1,2 sampai dengan 1,4, maka tindak lanjutnya apa? Signalernya akan dievaluasi dan dibuat lebih baik lagi. Gitu. Nah, berarti
Itu tindak lanjutnya gitu. Jadi tidak perlu diapa-apakan mahasiswanya, tapi sinellernya lah yang diubah dan direvisi gitu misalkan. Apa yang harus dievaluasi misalkan seperti itu. Dan teman-teman pemateri bisa juga menyarankan, misalkan tulis di sini. Karena ini ada tabel kosong, kita tulis di sini. Misalkan kita tulis mahasiswa jika tidak memenuhi jika jika tidak memenuhi maka di tidak luluskan saja. Nah, kita bisa bisa kejam seperti ini juga gitu. Tapi tetap tindak lanjut adalah keputusan dari divisi pendidikan, bukan dari pemateri. Tapi pemateri itu akan menjadi indikator yang akan kita pertimbangkan ketika memang mahasiswa tersebut tidak lolos anggapannya menurut pemateri. Seperti itu. Nah, kira-kira mudahnya kayak gitu untuk asesmen cepat. Nah, asesmen cepat ini itu benar-benar penting ya, karena memang ketika kita mempunyai tujuan, kita harus mempunyai indikator juga untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu adalah asesmen-asesmen ini. Tujuan ya, ya apa ya breakdown breakdown dari apa aja indikator-indikator yang harus kita pasang untuk mengetahui bahwasanya dia berhasil seperti itu. Dan ini bebas jumlahnya. Seperti itu para pemateri dan juga divisi pendidikan ke depannya. Lalu kita pindah ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya asesmen sumatif. Apa itu asesmen sumatif? Sebenarnya sumatif itu biasanya dilakukan untuk em, metode penilaiannya gitu. Tadi kan kita udah tahu nih indikator apa aja untuk menilai mereka gitu kan. Setelah kita tahu indikator menilai apa, setelah kita mengetahui indikator apa untuk menilai mereka dari asesmen cepat, kita harus mempunyai asesmen sumatif, yaitu adalah penilaian, cara kita menilai mereka bagaimana agar kita dapat mengisi asesmen cepat tadi. Misalkan, tadi kan memahami breakdown. Indikatornya adalah dia dapat menjelaskan mengenai breakdown art misalnya kayak tadi kan. Berarti kita harus tahu nih metode apa yang kita pakai untuk menguji hal tersebut gitu. Apa yang akan kita cantumkan. Nah, di sini pendidikan memilih dua hal yang mudah sekali untuk diterapkan terhadap mahasiswa, yaitu yang pertama adalah praktik mahasiswa, di mana teman-teman dari pemateri melihat bagaimana mereka mempraktekkan, sehingga pemahaman disubjektivitaskan oleh pemateri. Dan pemateri nantinya boleh langsung menilai gitu, sehingga oke, saya anggap orang ini paham, saya anggap orang ini oke, saya anggap ini oke, dengan metode melihat praktik mereka gitu. Oke. Dan yang kedua, metodenya adalah penugasan. Itu bisa setiap pertemuan diberikan tugas, 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 tapi juga bisa dengan diberi tugas hanya di akhir, seperti ulangan akhir, seperti UAS kayak gitu. Sehingga seorang pemateri itu mengetahui, oke, ini sudah memenuhi indikator. Apa sih yang memenuhi indikator? Oke, penugasan dia bagus misalkan. Nilainya oke, masuk baru. Nah, jadi asesmen cepat ini bisa diisi sehingga tidak kosong gitu jadinya. Jadi tidak tidak hanya sekedar ditulis, tapi kita harus tahu juga gitu cara penilaiannya. Nah, sehingga pendidikan memilih dua cara ini. Tapi ketika pemateri memiliki metode yang lebih baik dan dianggapnya lebih kompatibel dengan departemen dan dengan pemateri itu sendiri, pendidikan tidak masalah jika digunakan cara tersebut. Tapi pendidikan memberikan opsi yang mudah, yaitu adalah di dua hal ini. Karena ini sudah diuji berkala sehingga mudah gitu ternyata dipraktekkan kalau dengan cara seperti ini. Lalu di sini ada media pembelajaran kamera. Nah, ini kan kamera ya. Ini contoh ya. Jadi kalau di kamera ini kita mengetahui lah kalau media itu adalah suatu hal gitu yang dipakai sebagai dipelajari, sebagai hal yang dipelajari gitu. Nah, di sini kita bisa masukin entah itu proyektor, entah itu kamera DSLR, kamera mirrorless, tergantung departemennya. Kalau departemen kamera, kita mengetahui yang dijadikan bahan, yang dijadikan media untuk mengajar, itu adalah kamera. Pasti paling penting. Habis itu tripod, laptop, pembersih kamera. Sehingga
Oke, setiap setiap kita belajar, apa sih yang diketahui dari mereka? Oke, mengenai kamera gitu. Tapi pemateri membawa atau mempunyai kamera dan emang selalu menyediakan suatu alat-alat untuk sebagai em, alat demonstrasi misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke media pembelajaran karena itu suatu media untuk belajar juga gitu. Sehingga kamera menuliskan lensa, kamera, tripod, dan laptop juga pembersih kamera itu sebagai media karena itu dijadikan sebagai em, media pembelajaran ketika menjalani kegiatan kayak gitu. Nah, ditulisnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya. Di bawahnya itu sudah diberikan tempat kosong. Itu asesmen kayak gini ya. Nah, itu bisa diisi. Isinya gampang banget, tinggal gini aja. Sama kayak tadi. Ini sebenarnya tidak perlu sulit-sulit ya isinya. Sama saja seperti yang di atas gitu kan. Kita cuma tinggal tulis. Mau asesmen sumatifnya apa? Pilih salah satu. Misalkan penugasan. Beres. Media pembelajarannya apa? Misalkan laptop. Laptop misalkan. Habis itu eh, art breakdown. Apalagi nih alat-alatnya mungkin mungkin bawa-bawa kertas apa nanti misalkan script gitu untuk didalami untuk ditelaah gitu di bagian-bagian artnya kayak gimana berarti script gitu. Nah ini bisa banget udah selesai. Setelah sampai sini udah tidak ada lagi yang diisi. Ini adalah bagian terakhir. Nah ini sudah beres gitu modul ajarnya maka modul ajar sudah jadi seperti itu. Jadi em, mudahnya modul ajar itu seperti ini untuk masalah pembuatan dan juga bagaimana sih cara pengisiannya gitu. Modul ajar ini dibuat untuk memudahkan pemateri ketika menyampaikan. Memang agak sulit ketika baru pertama kali kita mengenal bagaimana modul ajar ini. Itu karena modul ajar ini bisa dibilang cukup em, kompleks ketika kita masuk di jurusan atau di suatu prodi yang tidak berkecimpung di bidang pendidikan gitu. Sehingga modul ajar ini agak asing di mata kita. Tapi ketika kita ingin mengajar, itu selalu ada yang namanya modul ajar atau bisa dibilang suatu pegangan gitu untuk para pengajar. Sehingga pengajar sendiri tidak hanya sekedar mengajar, tapi ada esensi di balik materi tersebut. Inilah yang menjadi poin kenapa modul ajar itu diperlukan di dalam suatu pembelajaran. Begitu kira-kira. Maka dari itu, para pemateri dan divisi pendidikan mohon untuk coba untuk dipahami ya keseluruhannya. Terima kasih juga sudah mengisi dan terima kasih banyak juga sudah memperhatikan video ini. Saya harap modul ajar ini benar-benar dapat digunakan dan dapat berguna untuk kedepannya dan juga untuk saat ini. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi. Have a good day and stay awesome.